Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bolarek TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Titian. Sebagai seorang muslim, tentu kita seringkali mendapatkan perintah. Baik itu melalui kitab suci Al-Quran ataupun disampaikan oleh setiap khotib dalam mimbarnya. Ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena memang bertakwa kepada Allah adalah tujuan hidup sesungguhnya. Ada banyak karakter orang yang bertakwa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Di surah Al-Baqarah misalkan, di situ ada ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat lain ada Allah memberikan gambaran karakter mereka yang bertakwa. Ayat-ayat yang bertebaran ini harus kita jadikan refleksi diri untuk mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ayat yang akan saya sajikan di surah Ali Imran ayat 134. Bagaimana Allah itu menggambarkan karakter muttaqin, karakter orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ada 4 karakter yang disebutkan oleh Allah di ayat tadi. Pertama adalah sebagai orang yang beriman, idealnya adalah punya karakter yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Mereka yang senantiasa berderma. Mereka yang senantiasa menginfakkan. Baik itu di waktu lapang, as-sarra, dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan ay al-yusri, dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, al-dharra. Tentu kita, kebanyakan dari kita terbiasa berderma itu dalam kondisi saat lapang saja. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Ketika punya uang lebih, punya rezeki melimpah, berderma, berbagi, memberi, mengasihi. Hampir dari kita seperti itu insya Allah. Tapi sangat sedikit dan jarang orang itu bersedia tetap istiqamah berderma meskipun dalam kondisi sempit. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam ayat itu, karakter yang orang bertakwa. Karakter orang yang bertakwa itu gak peduli
pas duwe duit, pas gak, tetap dia istiqomah berderma. Tetap dia istiqomah memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan untuk orang yang lain. Maka yang harus kita evaluasi adalah saat waktu sempit itu, Bolo. Jadi memang harus dilatih. Apapun itu harus melalui proses latihan dan pembiasaan. Awalnya mungkin berderma saat kondisi sempit dirasa berat. Tetapi ketika itu sudah istiqomah dilakukan, ditarget misalkan, sehari aku harus, Bolo misalkan, sehari aku harus berderma 10.000. Pas punya uang banyak atau tidak, pokoknya sehari 10.000. Entah itu 10.000-nya dimasukkan kotak infak masjid, entah itu 10.000-nya diberikan orang-orang prasejahtera di luar sana, atau digunakan untuk memberikan donasi santunan untuk yatim piatu atau duafa yang lainnya. Yang penting harus ada target. Kenapa perlu ditarget? Supaya terbentuk siklus istiqomah, Bu. Kalau siklus istiqomah ini sudah terbentuk, maka sempit atau lapang, duwe-duwe akeh, duwe-duwe sedengan, duwe-duwe titik, kenikmatan berderma tetap mampu dirasakan. Dan secara otomatis kalau sudah siklus istiqomah terbentuk, secara otomatis tanpa lagi ada beban duitku mek sak menir, lek tak kekno kok kalong, tidak. Asalkan siklus istiqomah sudah terbentuk. Karakter berikutnya, yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang sanggup menahan amarah. Kalau dalam kitab tafsir yang dimaksud di sini adalah di saat ia bisa dan mampu membalas kemarahan orang lain, tapi dia memilih diri untuk menahan. Wah, iki apa iki? Terus yo apa cara ngelatih? Jangan kemana-mana, boleh tetap di titian. Baik, Bolo, yang pertama karakter muttaqin adalah mereka yang berderma di kala lapang maupun di kala sempit. Supaya terbiasa dan terbentuk siklus istiqomah harus latihan, Bolo. Pun saya juga harus latihan. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Al-kafina an imbaihi ma'al qudrah. Mereka yang sedang dizalimi oleh orang lain dan mampu untuk membalas kezaliman itu, tapi dia lebih memilih untuk tidak membalasnya. Jadi, Bolo, dalam perspektif syariah, ketika ada orang dizalimi oleh orang lain, dia boleh membalas yang serupa bagaimana ia dizalimi kepada dia yang menzalimi. Misalkan nih, jangan Bolo dah. Ada orang gak lapo-lapo dijotos misalkan. Yang dijotos itu dalam perspektif syariah
Jikapun ingin membalas setimpal dengan jotosan itu, dibolehkan. Tetapi yang lebih baik, sebagai orang yang muttaqin, kita biasakan untuk mampu wal kadhiminal ghaidha, yaitu menahan di saat kita sanggup membalasnya. Caranya piye? Caranya ya dengan pembiasaan. Yang kedua, begini bolo. Ada satu nasihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jika kita sedang dihadapkan dengan sesuatu yang tidak nyaman, contoh misalkan dijotos itu kan musibah kecil, itu alangkah baiknya kita itu direkomendasikan untuk berdoa, ya Allah, tolong jadikan musibah kecil ini sebagai ganti atas musibah lain yang lebih besar di masa depan. Gitu bolo. Yang namanya ngempet itu ya memang supaya ngempetnya tidak terlalu gerundel, kita lipat, kita banting dengan doa, ya Allah, jadikan musibah kecil ini sebagai ganti atas musibah lain yang lebih besar. Perlahan nanti kita akan lega, akan easy going. Tentu kita semuanya tidak berharap ada orang berlaku zalim kepada kita, tidak berharap ada orang lain nakalan terhadap kita. Tapi kalau itu ditanamkan, bisa sebagai pelipur lara sampai akhirnya kita sanggup menjadi pribadi yang al-kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah di saat mampu balas kezaliman orang. Berikutnya, karakter yang ketiga di surah Ali Imran ayat 134, wal 'afina 'anin nas. Mereka yang rela legowo memaafkan siapapun yang memang perlu dimaafkan. Kalau ada orang lain datang, orang lain punya salah ke kita, kemudian sowan ke bolo minta maaf, bolo memaafkan, itu standar. Yang dimaksud di ayat ini adalah sebelum orang yang bersalah itu memohon maaf kepada kita dengan lego-legowo sebagai seorang mukmin yang bertakwa, kita harus bisa memaafkan tanpa nunggu yang bersangkutan memohon maaf. Abotlah, enggak. Kalau kita sudah sukses di yang kedua tadi, wal kadhiminal ghaidha, sudah sukses mampu menahan diri di saat mampu membalas kezaliman orang, maka yang ketiga ini sudah auto. Ya kan, ngempet saja sudah biasa, apalagi hanya sekedar memaafkan. Jadi sudah auto. Kalau yang kedua sudah berhasil, maka yang ketiga memaafkan otomatis. Yang keempat bolo, ini ada di ayat berikutnya, surah Ali Imran 135. Agak panjang ini, dan di sini ada intinya menurut saya. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjutkan setelah ini, jangan kemana-mana.
Baik Bolo, lanjut ke karakter muttaqin, karakter orang yang bertakwa yang keempat. Kalau yang tiga tadi dalam satu ayat, Quran Surah Ali Imran 134, kalau yang keempat ini dipisahkan di ayat berikutnya 135. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yang keempat ini adalah mereka yang setiap melakukan sesuatu fahisyah, sesuatu yang buruk, baik itu dosa ataupun yang tidak bermoral, segera mungkin dia zakarullah, mengingat Allah. Jadi ketika setiap ia melaksanakan, sengaja atau tidak terjerumus melakukan perbuatan yang berdosa, maksiat, merugikan orang lain, spontan dia langsung zakarullah, mengingat Allah. Begitu sudah mengingat, fastaghfaru lidzunubihim, seketika memohon ampun kepada Allah atas dosa yang ia lakukan. Kok ini dijadikan karakter orang yang bertakwa? Sudah bertakwa kok malah ada contoh ketika ia melakukan keburukan, berdosa. Maksudnya begini, Bolo. Allah itu tahu betul bahwasanya manusia itu mahallul khoto'. Wa ma summiyal insan illa linasyihi. Manusia itu ya apa pasti duwe salah. Allah sang pencipta paham betul karakter ini melekat di seluruh manusia. Yang menjadi pembeda antara pelaku kesalahan orang yang bertakwa sama tidak itu bedanya. Kalau orang yang bertakwa, begitu dia sadar, sengaja atau tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau dosa atau kesalahan, spontan dia langsung teringat Allah dan langsung memohon ampun kepada Allah. Kalau ada orang setiap melakukan dosa apapun bentuknya, salah apapun bentuknya, kok sama sekali tidak ada penyesalan dalam dirinya, maka inilah letak pembeda antara sikap orang muttaqin dengan sikap orang yang tidak muttaqin. Jadi kalau seandainya, ya bukan bolo insya Allah muttaqin semuanya. Kalau seandainya ada orang ketika berdosa tanpa penyesalan sama sekali, ya itu patut kita beri bimbingan, kita beri binaan step by step sampai yang bersangkutan itu kembali pada jalur orang bertakwa. Itu bukan tidak mungkin bersalah, pasti, tapi pembedanya begitu bersalah langsung menyadari, langsung menyesali, langsung memohon ampun kepada Allah dan beriktikad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu muttaqin. Lah, ini yang keempat ini coba kita refleksikan dalam diri. Kadang-kadang ada orang itu ya enteng saja melakukan dosa. Ada yang begitu
melakukan dosa tersadar langsung. Mudah-mudahan Bolo, saya, dan semua kita itu tidak sampai menjadi manusia yang saat berdosa gak nyesel belas. Saat berdosa tak pernah ingat untuk kemudian memohon ampun kepada Allah. Syukur-syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala Bolo senantiasa menjaga kita untuk tetap dalam kebaikan, untuk tetap dalam kebaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Amin. Allahumma amin. Demikian Bolo, 4 karakter muttaqin, 3 ada di Quran Surah Ali Imran ayat 134, yang 1 ada di 135. Silahkan itu kita jadikan referensi dan evaluasi diri, introspeksi diri. Gitu Bolo ya, saling mengingatkan, saling mengevaluasi. Saling ini Bolo. Kebanyakan orang itu saking sibuknya mengevaluasi orang lain sampai dia tuh nggak punya cukup waktu mengevaluasi diri sendiri. Ayo deh, sama-sama kita luangkan waktu ya. Kita harus punya loh, dalam 24 jam itu kita harus punya entah berapa menit waktu untuk mengevaluasi diri. Wes sering mengevaluasi orang lain. Coba deh, sama-sama belajar, punya waktu khusus untuk mengevaluasi diri sendiri. Semoga bermanfaat Bolo. Sampai berjumpa kembali di program titian berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.